Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hotniwati Saragi, mewakili kelompok saya dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan kritik sastra dan esai. Kritik sastra dan esai. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan. Sedangkan esai adalah karangan yang didasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dijiwai oleh penulisnya dengan gaya ringan dan bermain-main yang berisikan soal manusia dan kehidupan manusia secara subjektif. 1. Kritik. Kritik mempunyai struktur yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Evaluasi. Evaluasi berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu deskripsi teks. Bagian isi teks tanggapan berisi atau memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan dan melemahkan pernyataan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian terakhir berisi penegasan ulang yang mengenai yang sudah dilakukan dan diputuskan. Kaidah kritik. Kaidah kritik terdiri dari 4, yaitu 1. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. 2. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. 3. Kata rujukan. Kata rujukan merupakan sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. 4. Pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembukaan teks tanggapan kritis. Ciri-ciri kritik yaitu ada 4. Bersifat menanggapi dan mengomentari karya orang lain. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberikan saran perbaikan. Dan 4. Bertujuan menjabatani pemahaman pembaca. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya, yaitu 1. Kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Yang kedua yaitu kritik yudisial. Kritik yudisial adalah kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya. 3. Kritik impersionik. Merupakan kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus, yaitu 1. Kritik impresionistik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Yang kedua yaitu kritik penghakiman. Merupakan kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. 3. Kritik teknis merupakan kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki suatu kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal atau informal. Esai sering juga disebut dengan artikel. Tulisan atau komposisi secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Struktur esai terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pendahuluan. Pendahuluan, struktur awal pembangunan kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. 3. Penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Kaidah-kaidah esai. 1. Yaitu baku. Yang kedua, struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur, kalimat maupun kata, demikian juga.
Pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga yaitu logis. Yang keempat, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang kelima, ringkas. Yang keenam, ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata sepertinya tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. 7. Runtun. 8. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan lingkungannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. 9. Denotatif. 10. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Tipe-tipe esai yaitu 1. Esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Yang ketiga, esai cukilan walak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Hampir sama dengan esai cukilan walak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup. Yang keenam, esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memuaskan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, latihan pahat, patung, teater, dan lainnya. Ciri-ciri esai terdiri dari lima yaitu 1. Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya, penulis memiliki segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan penulis. Kesimpulan, untuk membuat sebuah karangan ilmiah, khususnya kritik maupun esai, kita harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pengertian, ciri, bentuk-bentuk kebahasaan, serta langkah penulisan yang runtut agar esai yang dibuat dapat memiliki struktur yang baik dan benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.